Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jalan-jalan ke Kenjeran, malamnya pergi ke Jepara. Selamat datang teman-teman, tentunya dinyamanin aja. Indonesia merupakan negara dengan kepadatan penduduk terbanyak di dunia. Dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 274,9 juta jiwa, Indonesia menempati urutan keempat dunia terbanyak pada tahun 2020. Jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa hasil sensus penduduk Indonesia pada bulan September 2020 adalah 270,2 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus pada tahun 2010. Di sisi lain, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin memperkirakan bahwa saat ini angka kebutuhan rumah di tanah air berdasarkan kepemilikannya mencapai 11,4 juta unit. Beliau juga menegaskan bahwa kebutuhan perumahan di tanah air masih cukup tinggi dibandingkan dengan ketersediaan perumahannya. Bahkan, seiring pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan rumah tangga akan menjadi bertambah. Namun demikian, banyak dijumpai di daerah perkotaan ketika ada furnitur yang rusak, umumnya akan dibuang begitu saja. Hal ini dikarenakan keadaan malas untuk merawat dan belum banyak tempat reparasi furnitur yang tersedia. Padahal, potensi furnitur yang kebanyakan dari kayu umumnya masih bisa diperbaiki. Berdasarkan buku Durability of Engineering Structure, kayu mempunyai ketahanan terhadap pembebanan yang tegak lurus dengan seratnya. Dalam hal ini, umumnya struktur kayu pada furnitur yang rusak akan lebih baik jika diperbaiki kembali dan tidak diganti semuanya. Begitu juga sebagai penghematan biaya dibandingkan dengan membeli barang yang baru. Berdasarkan hasil UD Arido, yang merupakan toko peralatan dan tukang kayu di daerah Rungkut, Surabaya, menjelaskan bahwa usaha tukang kayu ini masih kurang diminati di masyarakat, khususnya di kalangan menengah ke atas, karena proyeksi tempat yang usaha sederhana, kurangnya promosi, dan padahal dalam proyeksi hasil produksi terbilang sangat baik dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Nyamanin aja hadir dengan dua layanan jasa, yaitu jasa reparasi furnitur dan jasa upgrade furnitur. Jasa reparasi furnitur ini melayani perbaikan furnitur dengan kerusakan sedang, seperti kerusakan patah, cat luntur, dan sebagainya. Pada layanan jasa ini dilengkapi dengan furnitur rackless, yaitu dapat mendatangi lokasi customer untuk proses perbaikan di tempat. Untuk jasa reparasi furnitur ini, rata-rata HPP sebesar 150.000 per barang. Sedangkan jasa upgrade furnitur ini merupakan pengembangan dari reparasi furnitur, di mana akan dilakukan perbaikan sekaligus penambahan spesifikasi dari furnitur tersebut. Contohnya, penambahan loker pada tempat tidur, penambahan dimensi lemari, penambahan spesifikasi kursi lipat, dan sebagainya. Reparasi furnitur ini melayani perbaikan furnitur dengan kerusakan yang sedang, dan jasa upgrade furnitur merupakan jasa perbaikan sekaligus penambahan spesifikasi dari furnitur tersebut. Dalam bisnis ini, kami menggunakan dua model bisnis, yaitu bisnis to customer, masyarakat di seluruh Indonesia, masyarakat lokal di wilayah kantor usaha, masyarakat yang menginginkan upgrade furnitur, masyarakat yang ingin membeli furnitur dan aksesoris rumah berkualitas, dan customer yang menginginkan pembelian furnitur dengan harga yang lebih murah. Kemudian, untuk bisnis to bisnis, industri jasa upgrade dan reparasi furnitur di wilayah kantor usaha, yaitu Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Sebelumnya, kami melakukan analisis peluang pasar dengan perbandingan kompetitor sebagai berikut. Berdasarkan analisa tersebut, Nyamanin Anja menjadi salah satu layanan jasa upgrade dan reparasi furnitur yang mampu bersaing dan di mana furnitur layanan terlengkap yang mampu menjangkau semua kalangan dari aspek ekonomi di masyarakat. Maka dari itu, peluang bisnis Nyamanin Anja sangat besar untuk berkembang di Indonesia. Selanjutnya, kami melakukan analisis STP, di mana segmen pasar utama adalah orang yang sudah berkeluarga dan mahasiswa. Konsep Nyamanin Aja akan mulai dipromosikan melalui website dan Instagram, dan tentunya akan di-launching aplikasi mobile Nyamanin Aja sebagai layanan jasa upgrade dan reparasi pertama di Jawa Timur dengan membidik konsumen potensial di daerah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Layanan jasa ini juga akan dikembangkan dengan modifikasi marketing mix sebagai berikut. Dalam proses strategi ini, para mitra usaha akan dilibatkan sebagai branding utama untuk bertemu secara langsung dengan customer. Untuk biaya modal Nyamanin Aja, dalam menjalankan bisnisnya membutuhkan biaya tetap dan biaya variabel untuk memenuhi kebutuhan dengan total 37.038.000. Untuk HPP, Nyamanin Aja memiliki dua jenis, yaitu jasa upgrade furnitur dengan HPP sebesar 300.000 per barang dan 150.000 per barang untuk HPP jasa reparasi furnitur. Proyeksi keuangan Nyamanin Aja memiliki perancangan proyeksi keuangan atau cash flow dalam hal pengeluaran, pendapatan, dan keuntungan untuk mencapai target bisnis.
Rencana keuntungan rata-rata bersih selama 5 tahun adalah 9.792.000.